Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis jurnal pembelajaran IPS di MI atau SD. Sebelumnya perkenalkan, saya Nindi Mei Zahrina dari kelas PGMI 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS yang diampu oleh Ibu dosen Maftuca MPDI. Judul jurnal Asesmen sebagai alat evaluasi dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar di SDN 1 Ngawonggo. Nama jurnal Proceeding Series of Educational Studies. Volume 1 nomor 2 halaman 274 sampai 281. Nama penulis Ramadhani Eva Yunizar, reviewers Nindi Mei Zahrina, tanggal review 6 November 2023, jumlah paragraf abstrak 1 paragraf, halaman setengah halaman, ukuran spasi 1,0. Uraian abstrak. Asesmen atau sering disebut sebagai penilaian adalah proses atau kegiatan yang sistematis yang dapat mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil evaluasi belajar siswa sesuai dengan kriteria dan standar yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan bahan pustaka, membaca dan menganalisis hasil, serta mengidentifikasi metodologi penelitian, dan juga menggunakan metode wawancara. Fokus penelitian ini adalah diagnostik, yang berarti diagnosis siswa dan pemahaman siswa prasyarat. Perhatian hasil tes diagnostik dievaluasi baik sebagai tes kognitif maupun sebagai tes non-kognitif. Tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar adalah untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yang ditujukan untuk guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan jenis studi kasus yang terjadi di SDN 1 Ngawonggo. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa SDN 1 Ngawonggo menerapkan asesmen sebagai alat evaluasi yang diterapkan sebagai bagian dari penerapan kurikulum Merdeka. SDN 1 Ngawonggo menerapkan kurikulum Merdeka mulai dari tahun 2022 secara bertahap sesuai dengan kebijakan pemerintah. Keyword jurnal, penilaian, asesmen, evaluasi, kurikulum Merdeka. Pendahuluan jurnal. Dalam pendahuluan jurnal, penulis menjelaskan tentang pertumbuhan pendidikan di Indonesia, pentingnya kurikulum dalam pendidikan, serta pembahasan tentang Merdeka Belajar diambil sebagai bahan pelajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah naungan Nadiem Makarim. Dalam pelaksanaan kurikulum perlu adanya asesmen sebagai alat yang digunakan untuk mengevaluasi pengembangan kurikulum. Secara umum, asesmen atau disebut juga evaluasi adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas suatu program tertentu. Penilaian pembelajaran sekolah mengukur seperangkat karakteristik atau perilaku individu seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk membuat keputusan tentang status karakteristik tersebut. Berdasarkan penggunaan karakteristik tersebut kemudian menunjukkan status siswa. 3 bagian utama penilaian adalah keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran yang mencantumkan hasil belajar yang dilakukan belum antara lain klasifikasi kognitif, evaluatif, dan fisiologis. Kognitif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan kemampuan mental dan kesadaran. Afektif dapat diartikan sebagai suatu nama domain yang terkait dengan pertumbuhan sikap, perasaan, dan emosi dari peserta didik, sedangkan psikomotorik dapat diartikan sebagai keterampilan dari peserta didik. Tujuan dari pembuatan artikel adalah untuk mengetahui asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa asesmen sebagai alat evaluasi pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Metode penelitian. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu proses memecahkan masalah yang digunakan untuk memprediksi atau mengantisipasi situasi sosial yang akan datang yang diteliti secara menyeluruh dan ekstensif dengan mengumpulkan, membaca, dan menyimpan berbagai informasi perpustakaan dan mengolah bahan penelitian menjadi sebuah rangkuman dan juga menggunakan metode wawancara.
Hasil dan pembahasan. Menurut pendapat narasumber, pengertian penilaian yang sebenarnya adalah penilaian autentik meliputi aspek pengetahuan, aspek kompetensi, dan penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan, dan guru mengevaluasi hasil belajar siswa menggunakan alat penilaian yang dikembangkan dalam RPP berupa kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Untuk setiap jenjang kelas, KKM digunakan sebagai patokan nilai yang digunakan sebagai hasil evaluasi siswa SDN 1 Ngawonggo. KKM terendah dalam pembelajaran untuk semua tingkatan kelas adalah 75. Jika terdapat siswa yang kurang memenuhi standar KKM, maka pihak sekolah akan mengupayakan dengan melakukan pengayaan dan melakukan remedial terhadap siswa yang kurang memenuhi KKM tersebut. Tujuan dari proses pengayaan dan remedial ini adalah untuk memaksimalkan pembelajaran. Definisi asesmen. Asesmen atau evaluasi adalah proses atau kegiatan sistematis yang secara terus-menerus mengumpulkan informasi tentang proses pendidikan dari peserta didik. Siswa dapat mendapatkan hasil belajarnya berdasarkan dengan kriteria yang berlaku. Dalam konteks yang lebih besar, kebijakan yang diungkapkan di sini bisa berupa kebijakan tentang siswa, seperti nilai yang akan diberikan kepada siswa, kebijakan tentang kurikulum dan program kebijakan pendidikan, atau bahkan kebijakan tentang masalah lain. Penilaian adalah standar yang diakui yang digambarkan sebagai proses pengumpulan informasi terkait suatu hasil kerja, juga digunakan untuk membuat laporan kepegawaian, kurikulum, program, dan tujuan pendidikan. Asesmen atau evaluasi adalah proses memilih, mengumpulkan, dan menganalisis fakta, mengekspresikan pendapat, atau mengevaluasi kualitas suatu produk, program, atau aspek lainnya dapat membantu memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Asesmen pada pelaksanaan kurikulum merdeka. 1. Menekankan integrasi. 2. Tidak ada administrasi yang lebih untuk seorang guru. 3. Fokuskan pada sesuatu yang benar-benar unik dan berbeda. 4. Kurikulum harus mencakup berbagai tugas, alat, dan teknik yang sesuai dengan tujuan khusus kursus. Dan yang terakhir, laporan kemajuan dan prestasi siswa yang sederhana dan informatif yang memberikan informasi turunan pada peserta didik dan orang tua, dan informasi penting yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat keamanan dan pendidikan. Tujuan asesmen. Diagnostik asesmen adalah penilaian yang dibuat khusus untuk mengidentifikasi kebutuhan, keterampilan, dan kekuatan siswa sehingga instruksi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut guna memaksimalkan keberhasilan siswa. Dua jenis penilaian diagnostik adalah penilaian kognitif dan non-kognitif. Tujuan dari setiap pemeriksaan diagnostik adalah sebagai berikut. A. Asesmen non-kognitif bertujuan untuk 1. Untuk memahami ketidakstabilan psikologis dan sosio-emosional peserta didik. 2. Untuk memahami status siswa di rumah. 3. Memahami kondisi keluarga peserta didik. 4. Pemahaman tentang latar belakang sosial siswa. 5. Memahami minat belajar dan gaya belajar pada peserta didik. B. Asesmen kognitif bertujuan untuk 1. Menentukan keterampilan seorang pendidik. 2. Pembelajaran khusus sekolah didorong pada tingkat yang sesuai dengan pemahaman siswa. 3. Organisasi pengajaran atau pengajaran untuk siswa dengan kemampuan rata-rata. Jenis-jenis asesmen. Jenis-jenis asesmen dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Asesmen non-kognitif diagnosis dibuat untuk anak. A. Kestabilan mental dan sosio-emosional. B. Kegiatan siswa belajar di rumah. C. Kerjasama antara kelompok masyarakat dan organisasi peserta didik. D. Gaya belajar, karakter, dan minat siswa. 2. Asesmen kognitif. Asesmen kognitif adalah untuk meningkatkan kemampuan dan karakter persalinan. Hal ini terkait dengan hasil akhir siswa. Hasil penilaian menjadi dasar untuk pembelajaran strategis. Guru merekomendasikan untuk melanjutkan ini jika hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek ingin belajar. Seorang guru dapat menawarkan bantuan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam menghafal karakteristik asesmen kognitif, dapat meliputi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kesimpulan, asesmen atau evaluasi adalah proses atau kegiatan sistematis yang secara terus-menerus mengumpulkan informasi tentang proses pendidikan dari peserta didik. Prinsip penilaian atau asesmen dapat membantu untuk mengembangkan penilaian diri siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta hasil belajar siswa. Asesmen pada pelaksanaan kurikulum merdeka menekankan pada integrasi dan fokus pada suatu yang benar-benar unik dan berbeda. Tujuan dari asesmen adalah untuk mendiagnosis pemahaman keterampilan dasar siswa dan siswa prasyarat yang terdiri dari
penilaian kognitif dan non-kognitif. Merdeka belajar dalam belajar dapat diartikan sebagai kebebasan dari keterpaksaan, kerja keras, dan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan situasi belajar yang menyenangkan bagi siswa maupun guru. Kelebihan: 1. Penulisan dari awal sampai akhir lumayan lengkap dan rapi. 2. Penulisan abstrak sudah menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 3. Penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca. 4. Memuat informasi materi tentang asesmen yang sangat lengkap. 5. Bisa dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian. Kekurangan: 1. Identitas jurnal tidak memuat tujuan dan tahun terbit. 2. Terdapat beberapa kesalahan ejaan pada kata dalam jurnal. 3. Tidak terdapat batasan pembahasan dalam jurnal. 4. Tidak melampirkan data yang memperkuat penelitian. 5. Tidak ada catatan kaki dalam penulisan jurnal. Solusi: 1. Sebaiknya menuliskan identitas jurnal secara lengkap, memuat tujuan dan tahun terbit. 2. Memeriksa kembali tulisan dan ejaan-ejaan pada kata dalam jurnal. 3. Memberikan batasan pembahasan dalam jurnal. 4. Sebaiknya melampirkan data yang memperkuat penelitian. 5. Menuliskan catatan kaki dalam penulisan isi jurnal. Sekian review jurnal dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.